Selamat datang di channel Perspektif Sosiologi. Halo sahabat PS, saya Rika Apriani. Di kuliah online kali ini kita akan membahas tentang teori postmodernisme. Penasaran kan? Yuk langsung saja simak videonya. Terima kasih sudah dibuka oleh teman-teman yang hadir pada pertemuan kali ini, yang kita akan membahas tentang teori postmodernisme. Tadi sudah dibuka oleh teman-teman di awal ya. Oke. Pembahasan kita kali ini adalah tentang teori postmodernisme atau postmodernitas. Ada beberapa istilah sebenarnya yang nanti bisa digunakan, tapi meskipun nanti temanya atau maknanya bisa berbeda. Nah, sudah hadir bersama saya ada Rika apa namanya? Rika Apriani. Rika Apriani. Kemudian Rizka Nur Anissa. Sebenarnya namanya tidak terlalu jauh ya, ada Rika dan Rizka, tapi bukan adik kakak, meskipun sama-sama Rika dan Rizka. Pakai S sedikitnya ya, beda sedikit ya. Beda sedikit, Pak. Jadi apa bedanya tuh? S-nya aja. Beda S-nya Oh, beda S-nya aja. Kalau bahasa Inggrisnya beda loh itu, jadi resiko. Tuh riski, terlalu berisiko. Nah, berarti resikonya lebih besar ya. Lebih besar. Nah, baik, terima kasih teman-teman sudah hadir pada tayangan kali ini. Kita akan membahas tentang teori postmodernisme. Nah, sebenarnya pembahasan kali ini kita bisa bisa berefleksi atau melihat beberapa fenomena yang ada di sekitar kita. Misalnya ada beberapa teman yang di sekitar kita, tetangga atau juga teman sekelas yang seringkali menggunakan barang-barang mewah gitu ya, atau barang-barang branded. Bisa jadi dalam bentuk smartphone gitu ya, atau laptop juga. Ada juga yang pakai mobil mungkin, ada juga yang pakaian, kemudian tas yang branded gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam proses membeli atau mengkonsumsi satu barang itu kadang-kadang tidak jelas juga. Misalnya apakah dia membutuhkan barang tersebut atau hanya sekedar menginginkan barang tersebut. Nanti ada istilah yang berbeda, ada need, ada want gitu. Kalau need itu kan sesuatu yang kita butuhkan. Berarti terkait dengan bahwa kita membutuhkan barang tersebut. Ada yang sebenarnya lebih ke keinginan atau want tadi, kita menginginkan barang. Nanti akan terlihat mana yang disebut dengan symbolic value dan mana yang disebut dengan use value. Misalnya Rika ada nggak barang branded tertentu yang Rika miliki? Tidak sih, Pak. Tidak ya? Karena kan masih mahasiswa juga gitu, penghasilannya belum cukup. Oh gitu. Iya. Jadi nunggu yang ngasih penghasilan. Nah, tapi pernah lihat orang yang pakai seperti itu? Pernah. Pernah ada ya? Atau Rizka pernah ketemu orang yang misalnya sebenarnya nggak perlu amat sih pakai barang seperti itu? Sering ya? Karena di sekitar, apalagi di dunia kampus gitu ya Pak ya, banyak banget orang yang sebenarnya tuh dia terlahir dari keluarga yang sederhana, tapi misalnya beli sepatu harga jutaan, padahal bayar UKT aja sampai susah gitu. Sampai protes-protes gitu ya? Sampai protes-protes gitu kan. Tapi dia mampu beli sepatu dengan harga jutaan dan dia pakai. Itu biasanya kalau sepatu ataupun tas, biasanya di dunia laki-laki. Mereka kadang lihat fashion laki-laki kan mahal lah. Bermerek ya? Bermerek, mahal pula. Tapi perempuan pun sama. Ada ya? Ada. Jadi misalnya, apa yang didahulukan di situ? Berarti gaya dulu, citra yang dihasilkan dari barang-barang yang mereka beli. Padahal pakai sepatu sama-sama aja di kaki ya, sama di kaki, nggak pernah di kepala ya, kepala. Harganya padahal beda. Harganya yang beda. Itu yang akan kita bicarakan secara lebih menarik tentang anomali tentang postmodernisme seperti itu gitu ya. Oke. Itu ilustrasi yang menarik teman-teman semua untuk melihat bagaimana fenomena postmodernisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum ke situ saya akan menjelaskan secara mungkin lebih kronologis bagaimana kita melihat postmodernisme tersebut. Jadi saya akan menjelaskan potret besarnya dulu, baru kemudian nanti akan melihat fenomena tersebut dari satu sosiolog yang kita pilih yang bernama Jean Baudrillard gitu ya. Itu bahasa Perancis namanya, sanes bahasa Sunda, sanes ujang. Jean Baudrillard. Nah, postmodernisme itu sebenarnya bisa kita pahami mulai dari modernisme dulu. Jadi modernisme itu adalah sebuah proyek besar yang itu berusaha untuk memberikan
memberikan perbaikan pada kehidupan manusia, dan itu bisa dilihat misalnya dalam sejarah peradaban masyarakat Barat gitu ya. Ya kalau kita merujuk pada beberapa literatur bahwa modernisme itu dimulai dari pertama misalnya ada revolusi Prancis, kemudian ada revolusi industri gitu ya. Yang dua revolusi ini nanti menjadi momentum perubahan masyarakat. Misalnya yang revolusi industri terkait dengan penemuan beberapa teknologi yang kemudian mengambil alih tenaga manusia gitu ya menjadi ke teknologi. Sementara pencerahan atau teori Prancis, revolusi Prancis itu adalah sebuah upaya yang revolusinya lebih pada pemikiran, pada ilmu pengetahuan seperti itu. Nah dari modernisme tersebut itu ada janji-janji atau ada proyek-proyek besar yang nanti akan memperbaiki kehidupan manusia. Nah kalau lihat di teorinya kan, misalnya kita pernah belajar teori evolusi masyarakat Auguste Comte. Misalnya kan ada tiga, apa aja itu tiga teh? Teologis, metafisis, dan positivis. Nah, positivis itu dianggap sebagai sebuah fase modernitas, di mana ilmu pengetahuan mengambil alih fungsi agama yang tadinya dominan dalam kehidupan masyarakat, lalu diambil alih oleh ilmu pengetahuan. Nah, periode ketika agama begitu dominan dinamakan dulu di peradaban Eropa dinamakan dengan teosentris gitu ya. Teosentris itu, teo itu Tuhan, sentris itu pusat, jadi berpusat kepada Tuhan. Jadi semua persoalan itu dikendalikan, dilihat dengan perspektif agama. Tetapi itu menimbulkan yang disebut sebagai abad kegelapan atau dark ages, karena manusia tidak memiliki kebebasan untuk memahami realitas kehidupannya. Lalu datanglah periode yang disebut sebagai antroposentrisme. Antroposentris itu dari kata antrop itu adalah manusia, sentris itu adalah pusat, jadi berpusat pada manusia. Nah di situ kemudian manusia lebih bebas menggunakan akal pikirannya, kemudian memahami realitas sosial dengan menggunakan rasio, tidak lagi menggunakan doktrin-doktrin dari keagamaan. Nah itu janji-janji modernitas gitu ya, yang kalau kita pelajari dalam teori sosiologi, misalnya kita melihat dari beberapa teoritisi awal termasuk Auguste Comte seperti itu. Tetapi dalam perkembangannya modernisme tersebut itu melahirkan berbagai persoalan gitu ya. Contoh misalnya ketika kita membaca teorinya Durkheim, maka Durkheim menjelaskan tentang fenomena suicide, fenomena bunuh diri. Jadi kan awalnya modernisme itu menjanjikan kemakmuran, keadilan, kemudian kebebasan. Ternyata ada beberapa patologi yang lahir pada periode modernitas yang kemudian itu juga dilihat oleh para sosiolog. Di antaranya Durkheim melihat ada yang disebut sebagai fenomena bunuh diri, suicide seperti itu. Kemudian juga kalau lihat dari teorinya Karl Marx tentang alienasi kan begitu ya. Jadi modernitas yang tadinya membebaskan manusia dari kondisi yang terkurung atau terdominasi oleh alam, lalu kemudian membebaskan dengan cara bekerja dalam teorinya Karl Marx, dan itu melahirkan produksi begitu. Tetapi pada perkembangannya malah menciptakan bentuk-bentuk alienasi. Nah itu yang disebut dengan patologi modernitas. Ada banyak sebenarnya patologi tersebut. Nah dari situlah sebenarnya kita bisa membicarakan tentang teori postmodernisme tersebut. Jadi teori postmodernisme itu sesungguhnya bisa dipahami pertama adalah sebagai sebuah kelanjutan dari modernisme. Jadi kalau dari katanya ada postmodernism. Post itu adalah setelah atau pasca dalam bahasa Indonesianya, setelah modernitas. Jadi ada masyarakat feodal, kemudian masyarakat modern, lalu kemudian masyarakat postmodern gitu ya. Nah, pemahaman yang kedua, postmodernitas itu juga bisa dipahami sebagai sebuah kritik terhadap modernisme tadi. Kenapa dikritik? Karena tadi itu ada beberapa patologi, ada beberapa kegagalan yang disampaikan oleh modernitas, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, diantaranya misalnya saya akan menyebutkan, misalnya di sini ada ada sekitar 6 patologi modernitas. Yang pertama adalah adanya relasi subjek-objek.
Jadi kan modernitas itu memilah ada subjek dan objek. Di pembahasan sebelumnya misalnya saya pernah menjelaskan tentang Habermas gitu ya. Habermas yang berusaha mengganti relasi manusia dari subjek objek menjadi hubungan yang intersubjektif gitu ya. Nah, dalam hubungan yang subjek objek itu nanti ada proses instrumentalisasi. Misalnya gini, kalau saya melihat alam dengan paradigma instrumentalis, dengan paradigma subjek objek, maka alam itu akan dieksploitasi untuk kepentingan saya. Atau dalam konteks yang lebih mikro, hubungan saya dengan mahasiswa misalnya, kalau menggunakan relasi yang instrumentalistik, maka akan memperlakukan mahasiswa sebagai objek. Bisa objek apa saja, objek keuntungan ekonomi, objek keuntungan sosial, dan lain-lain. Nah, itu adalah bentuk dari patologi yang dilahirkan dalam modernitas seperti itu. Nah, kemudian yang lain juga terkait dengan dengan modernitas itu adalah munculnya ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Jadi positivistik itu memperlakukan objek yang kita kaji itu sebagai benda mati gitu ya, sebagai benda mati. Sementara dalam ilmu sosial kan objek yang diteliti bukan hanya benda mati tapi kan manusia begitu. Nanti akan ada reduksi dan yang lain-lain begitu ya. Nah, jadi dari patologi-patologi modernitas seperti itulah nanti melahirkan apa yang disebut dengan kritik terhadap janji-janji modernitas, dan itu kemudian kita kenal dengan postmodernitas gitu ya. Nah, pada awalnya postmodernitas itu sebenarnya lebih banyak terjadi di dunia seni, kemudian di arsitektur gitu ya, kemudian di dunia sastra seperti itu. Kenapa di aspek-aspek seperti itu? Mungkin karena dunia seni relatif lebih dinamis, sehingga proses kreatif itu sangat terbuka. Misalnya dalam tradisi musik atau seni masyarakat yang modernis itu kan relatif teratur, kemudian terkontrol gitu ya, rapi. Nah, itu adalah identitas atau ciri-ciri dari seni yang bersifat modern. Lalu kemudian dikritik oleh jenis seni yang postmodern, yang akhirnya nanti melahirkan beberapa bentuk seni yang lebih bisa lebih urakan gitu ya, gambar lebih vulgar betul, lebih vulgar, kemudian lebih colorful gitu ya, tidak kalem. Misalnya kalau lihat beberapa grafiti gitu ya, grafiti itu kan juga sebagai bentuk perlawanan terhadap kemapanan modernitas seperti itu. Termasuk misalnya kalau kita lihat lagu, musik juga, pakaian juga sekarang kan sudah mulai kelihatannya tidak teratur. Kalau keteraturan memang kecenderungan dari seni-seni yang modernitas. Termasuk dalam arsitektur misalnya, kalau dalam tradisi modernitas itu kan lebih mengutamakan pada fungsi. Jadi fungsi dulu, kemudian dibuat sedemikian rupa. Nah, sementara dalam postmodernisme itu bisa jadi mendahulukan pada estetika gitu ya, simbol dulu. Kadang-kadang ada beberapa bangunan yang nilai fungsinya tidak ada, tapi dibuat seperti itu. Kalau dulu kan dibuat secara fungsional seperti itu. Itu beberapa fenomena yang kita lihat dari dari modernisme yang kemudian menjadi kritik dari lahirnya postmodernisme seperti itu. Nah, kita nanti bisa melihat perbandingan teori yang sudah kita pelajari sebelumnya, misalnya dari Karl Marx, kemudian dari Weber, itu lebih menggambarkan, mencitrakan tentang pengalaman-pengalaman postmodernisme yang nanti kemudian akan dikritik secara tajam oleh para pemikir yang ada dalam kelompok postmodernitas. Nah, jadi kalau misalnya dibuat tahapan begitu, perubahan masyarakat itu bisa jadi ada tiga. Kalau kita merujuk pada teori Karl Marx misalnya, pertama ada masyarakat feodal, lalu ada masyarakat industri. Industri itu nanti melahirkan kapitalisme menjadi masyarakat bentuk tertentu.
lalu nanti melahirkan masyarakat yang disebut dengan postmodernisme. Nah, dalam masyarakat feodal biasanya proses hubungan manusia itu bersifat didasarkan atau barang itu didasarkan pada nilai guna atau use value. Misalnya, saya punya spidol nih, kemudian Rizka punya makanan gitu ya. Nah, prosesnya di barter. Kenapa? Karena kita membutuhkan nilai guna. Rizka membutuhkan spidol untuk menulis, saya mau makan. Rizka punya makan, saya punya makanan, ini ada spidol ditukar. Itu pertukarannya berdasarkan use value, nilai guna ya. Lalu pindah pada masyarakat yang kedua atau masyarakat modern yang disebut di situ ada kapitalisme. Nah, dalam kapitalisme sudah berubah dari use value pindah ke exchange value, yaitu nilai tukar. Jadi barang yang tadinya seperti ini, realitas barangnya, kemudian diwakili oleh realitas yang lain yang digunakan sebagai alat tukar. Dalam hal ini adalah uang. Jadi dalam proses transaksi misalnya yang terjadi bukan pertukaran barang sebagaimana yang terjadi pada masyarakat feodal dengan use value tadi, tetapi pertukaran melalui nilai tukar, yaitu diwakili oleh uang. Nah, dalam hal ini ada proses representasi dari realitas barang tersebut dengan alat yang digunakan sebagai nilai tukar. Jadi uang itu sebenarnya kan representasi dari barang yang kita butuhkan, yang kita punya, maka direpresentasikan menjadi nilai tukar, namanya uang gitu. Nah, kadangkala satu barang itu punya use value, punya nilai guna yang berbeda, tetapi ada kemungkinan dia memiliki nilai tukar yang sama. Saya contohkan misalnya antara mobil dengan sapi gitu ya. Mobil itu gunanya kan atau use value-nya untuk transportasi. Kalau sapi untuk beternak kan begitu. Nah, use value-nya beda, tetapi dalam masyarakat kapitalis ketika dia sudah menjadi komoditas gitu ya, itu sudah pindah digantikan dengan nilai tukar atau exchange value tadi. Jadi ditukarkan meskipun use value-nya beda. Punya sapi dengan punya mobil manfaatnya beda, tetapi nilai tukarnya bisa jadi sama gitu. Nah, lalu kemudian pindah pada masyarakat yang disebut masyarakat postmodernisme. Masyarakat postmodernisme itu adalah masyarakat yang tidak lagi menggunakan use value, juga tidak exchange value, tetapi lebih pada symbolic value. Nah, dalam symbolic value, barang itu bukan diukur dengan manfaatnya, tetapi diukur dengan simbolnya. Nah, kita sampai pada obrolan yang di awal tadi, yang saya tanya misalnya, apakah pernah melihat teman-teman yang pakai sepatu mahal, pakai baju branded, pakai tas branded, pakai smartphone yang keluaran terbaru, seri terbaru, padahal fungsi utamanya masih tetap sama ya Pak? Tetap sama, misalnya untuk chat, telepon, foto, sama-sama saja kan, nggak ada yang digunakan untuk menyetrika kan, iya, belum ada gitu. Nah, berarti kan yang dibutuhkan dalam masyarakat masyarakat konsumtif seperti itu, dalam masyarakat postmodernisme itu bukan lagi pada use value, tetapi pada symbolic value. Jadi orang membeli satu barang bukan karena nilai manfaatnya, gunanya, tetapi lebih pada symbolic value-nya. Jadi ketika kita membeli tas branded, misalnya tas atau pakaian branded, kemudian kita foto, kita tunjukkan ke orang, ini loh saya sudah beli baju baru merek ini gitu ya, atau tas baru. Nah, jadi yang terjadi dalam masyarakat seperti itu, masyarakat postmodernisme adalah symbolic value tadi. Nah, dalam masyarakat postmodernisme memang terjadi proses konsumsi yang sangat luar biasa. Karena kita harus mendapatkan komoditas-komoditas baru sebagai simbol siapa diri kita. Jadi kan biasanya kalau dengan membeli, saya beli sepatu baru merek yang terkenal, berarti saya menegaskan tentang identitas saya sebagai orang demikian. Mampu gitu ya, sebagai orang, apa sih istilah sekarang teh gitu teh?
Di sosial media apa yang sosialita. Nah, sosialita, saya sosialita misalnya gitu ya. Nah, sosialita itu kadang-kadang yang mereka pakai, pakaian yang mereka pakai, handphone yang mereka gunakan, mobil yang mereka kendarai, sama saja kan. Berangkat dari Cibiru kemana misalnya kan sama aja sampai. Tapi bukan itu yang jadi kebutuhan dalam masyarakat postmodernism. Di situ sudah ada yang disebut dengan symbolic value. Jadi mereka mengkonsumsi satu barang untuk kepentingan simbolik mereka. Jadi mereka memiliki barang tersebut tuh mereka berharap akan menghasilkan citra yang kayak wah dia mau ya, gitu, membuat ya, orang kagum. Padahal kalau kata Aming, Aming yang komedian, you can buy stuff, but you cannot buy class. Okay. Jadi ibaratkan Rizka pakai pakaian harga 20 juta, nggak akan orang nyangka kalau Rizka itu pakai pakaian 20 juta. Sama beda aja ya. Sama Nia Ramadari, dia kan terkenal berkelas gitu. Dia beli pakaian 20.000 aja pasti dikira 20 juta. Yeah. Gitu. Jadi kalaupun Rizka pakai sebenarnya barang mahal, nggak akan kelihatan mahal kalau ada di diri Rizka. Seru wae. Sama aja. Tapi orang melakukan itu kan? Tapi orang melakukan itu. Karena butuh apa? Itu simbolik tadi, simbolik tadi begitu ya. Itu apa ya? Bisa jadi anomali sebenarnya, bisa ya kritik sebenarnya untuk masyarakat kita yang suka mengkonsumsi barang-barang yang berharga. Nah, proses modernisme juga, postmodernisme juga terkait dengan dengan ada beberapa perkembangan media ya, pertumbuhan media. Kalau dulu misalnya ada yang namanya media televisi. Jadi media televisi itu bisa memotret realitas yang ada, yang sebenarnya, yang real, kemudian dinaikkan menjadi sebuah berita, ada di televisi. Nah, karena itu kemudian ada yang disebut dengan realitas buatan, image tadi. Misalnya ada berita di satu tempat, kemudian diliput oleh wartawan TV, disampaikan di televisi, itu sudah menjadi sebuah realitas tersendiri. Ada realitas yang sesungguhnya, ada realitas televisi. Sekarang jauh lebih dahsyat. Dengan adanya media sosial, ada internet, orang bisa memproduksi realitas jauh lebih banyak dibanding realitas itu sendiri. Misalnya, di antara kita banyak yang mengenal satu tempat bukan dari realitas yang sesungguhnya, tetapi dari image-image yang ada di sosial media. Misalnya Rika pernah tahu ada Amerika? Pernah ke Amerika? Enggak. Dari mana? Tahu dari medsos. Nah, dari media sosial kan pernah lihat Amerika ada menara Liberty ya, patung Liberty bukan menara, atau ada menara di Eiffel di Prancis gitu ya. Kita percaya itu ada. Percaya. Dari mana pernah lihat? Dari gambar. Dari gambar, bukan dari realitas sesungguhnya kan? Nah, itu berarti ada realitas yang dibuat oleh teknologi mewakili realitas yang sesungguhnya. Nah, nanti kita akan berbicara tentang hyper reality atau realitas hyper seperti itu yang muncul pada masyarakat yang berkembang seperti sekarang ini. Nah, sebenarnya di postmodernisme ini ada beberapa tokoh yang memberikan kontribusi pemikirannya. Misalnya ada Michael Foucault, misalnya, kemudian ada Lyotard, kemudian ada juga Marshall McLuhan. Marshall McLuhan misalnya pernah kita bahas di beberapa pembahasan yang lain sepertinya. Tapi kita akan memilih satu tokoh yang menurut saya ini adalah tokoh yang penting untuk membicarakan postmodernisme, yaitu Baudrillard, Jean Baudrillard. Jadi karena dia orang Prancis, jadi bacanya begitu, Jean Baudrillard, sanes Ujang. Jean Baudrillard. Oke, jadi secara singkat begini, Baudrillard ini lahir di kota Reims, Prancis Barat pada 5 Januari 1929. Nah, latar belakang pendidikannya memang Baudrillard pernah menulis sebuah tesis dalam bidang sosiologi di Universitas Nanterre. Mungkin bacanya begitu, saya juga tidak paham. Di bawah bimbingan seorang tokoh sosiologi juga, Henri Lefebvre. Begitu saya bacanya begitu kayaknya. Saya pernah juga dulu berkunjung ke Museum Louvre di Prancis. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pembincangan kita tentang postmodernisme. Jadi dulu katanya di museum tersebut, museumnya seperti piramida seperti itu, dari berbentuk kaca. Nanti saya tunjukin
fotonya biar percaya saya pernah di kayak gitu. sosial media, Pak. Pernah lihat di sosial media. Yang benernya enggak kan? Enggak. Nah, jadi ada realitasnya ada belum. Nanti mudah-mudahan ke sana. Nah, katanya dulu di museum tersebut ada sebuah lukisan yang dibuat oleh seorang seniman yang hasil dari lukisan tersebut bisa menggambarkan realitas yang digambarnya, misalnya gambar gunung nih atau gambar alam gitu ya, itu dengan sangat persis sekali oleh si seniman tersebut sehingga dipajang di museum Louvre seperti itu. Lalu pada perkembangan selanjutnya ada penemuan yang namanya teknologi foto gitu ya, teknologi foto. Lalu kemudian foto tersebut memotret realitas yang sama dengan lukisan yang dibuat oleh seniman, dan hasilnya jauh lebih persis yang dihasilkan oleh teknologi foto. Nah, di situ berarti teknologi sudah bisa menciptakan sebuah image realitas yang menggambarkan realitas yang sama persisnya dengan foto. Berarti ada dua realitas yang sesungguhnya dan realitas buatan. Nah, gitu. Nah, realitas buatan pada awalnya adalah merujuk atau mereferensi pada realitas yang di fotonya. Misalnya, nih ya kalau nanti teman-teman lihat ini ikan kan, ini ada foto ada gambar ikan. Nah, ikan ini kan sebenarnya dia merepresentasikan realitas ikan yang sesungguhnya, kolam seperti itu. Ada nggak ikan seperti itu di kolam? Kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Berarti ada realitas yang diwakili oleh gambar ini, kan begitu ya. Itu pada awalnya. Nah, lalu setelah ada perkembangan teknologi informasi seperti internet, sekarang realitas itu bisa dibuat. Bukan hanya diwakili tapi dibuat oleh teknologi. Nah, kita bisa merekayasa berbagai gambar, berbagai realitas dalam kehidupan kita dengan teknologi. Nah, nanti lahirlah beberapa image yang kita konsumsi, kita dapatkan di media sosial seperti itu kan. Nah, itulah yang kemudian dipahami atau dibahas oleh Baudrillard terkait dengan postmodernisme seperti itu. Pemikiran atau gagasan Baudrillard ini disampaikan dalam beberapa buku. Misalnya yang pertama ada buku yang disebut dengan Critique of the Political Economy of the Sign. Jadi ini adalah kritik tentang ekonomi politik tentang tanda gitu ya. Jadi kata Baudrillard menyatakan bahwa masyarakat postmodern itu berbicara yang saya tadi sampaikan, ada nilai tanda atau sign value, kemudian ada nilai simbol atau symbolic value yang itu sudah menggantikan fungsi dari nilai guna dan nilai tukar. Jadi tadi saya bicarakan tentang beberapa barang kita butuhkan karena dia mempunyai yang disebut dengan use value tadi. Nilai guna. Saya membeli spidol ini karena saya butuh untuk menulis. Itu namanya use value. Tapi dalam masyarakat modern kapitalis ini barang ini sudah diganti dengan yang ada yang disebut dengan exchange value atau nilai tukar. Dalam masyarakat postmodern itu sudah beralih lagi menjadi symbolic value. Jadi kita membeli barang bukan hanya sekedar manfaatnya tetapi lebih pada symbolic value-nya seperti yang dijelaskan tadi. Nah, teori tersebut sebenarnya yang membedakan antara Jean Baudrillard dengan Karl Marx. Jadi Karl Marx dulu membicarakan tentang nilai guna sehingga nanti melahirkan teori produksi, kemudian melahirkan kelas, melahirkan konflik kelas begitu. Nah, ini yang kemudian direvisi oleh Baudrillard bahwa masyarakat itu sekarang sudah tidak lagi mengkonsumsi barang karena ada use value-nya, tetapi lebih banyak pada symbolic value seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Jean Baudrillard jika kemudian kita belajar teori Karl Marx, kan masyarakatnya ada tiga tuh. Ada masyarakat feodal, kemudian masyarakat kapitalis, kemudian masyarakat komunis. Masyarakat komunis itu adalah sebuah rekomendasi dari Karl Marx untuk merubah konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Jadi masyarakat kapitalisme, modernisme melahirkan beberapa anomali, patologi, dan itu bisa diselesaikan menurut Karl Marx dengan melahirkan masyarakat tanpa kelas yang disebut dengan masyarakat sosialis komunis begitu ya. Nah, itu diganti oleh Baudrillard periodisasinya menjadi pertama ada masyarakat primitif, yang kedua ada masyarakat hierarkis, yang ketiga ada masyarakat massa.
Nah, masyarakat primitif ini ditandai oleh ya sebenarnya dalam masyarakat primitif ada elemen tanda dalam interaksi masyarakat. Misalnya kalau kalau kita melihat film-film bertema primitif kan orang berinteraksi dengan menggunakan kode kan. Kode apakah misalnya menggunakan asap atau menggunakan lonceng gitu. Itu adalah komunikasi yang menggunakan tanda-tanda dalam masyarakat primitif gitu ya. Tetapi penggunaannya masih dia betul-betul merepresentasikan realitas yang sesungguhnya. Makanya gini teman-teman, kalau lihat kalau dalam satu kajian yang namanya semiologi itu terkait dengan tanda-tanda, ada beberapa kosakata dalam kehidupan kita yang itu ditulis menggambarkan realitas yang sesungguhnya. Katanya sih, saya juga tidak yakin, bukan tidak yakin karena belum bertanya langsung. Misalnya tulisan tentang mungkin sawah atau apa gitu ya dalam bahasa Jepang, itu bentuknya seperti sawah gitu. Atau misalnya terkait tanda-tanda dalam kehidupan kita, misalnya seperti misalnya makan. Rumah makan tandanya apa? Gini. Itu atau warung makan. Berarti garpu dan ke sendok dan garpu. Atau misalnya ada juga apotek. Gelas dan ular. Coba apa maksudnya gelas dan ular gitu. Tapi berbicara dengan tanda gitu, tanda yang menggunakan dengan tanda. Kalau gelas sama gajah beratin Pak? Beratin, pupus gelas. Nah, kemudian pindah ke masyarakat hierarkis. Jadi dalam masyarakat hierarkis lahir elemen tanda yang beroperasi masih dalam lingkup yang terbatas ya dan hierarkis. Nah, tanda dipahami sebagai makna yang ditanamkan oleh segolongan kelas kepada kelas yang lain. Jadi tanda yang berkembang dalam masyarakat itu adalah sebuah proses produksi tanda tersebut yang diberikan kepada satu kelompok tertentu. Misalnya kan dalam kajian modernisme kita melihat ada beberapa simbol atau sebutan yang identik dengan satu kelompok tertentu. Misalnya seperti sebutan pada, mohon maaf, misalnya pada gelandangan gitu ya. Itu kan diproduksi simbol-simbolnya seperti apa, seperti itu. Itu pada masyarakat hierarkis. Nah, jadi dalam masyarakat hierarkis itu tanda itu menggantikan kedudukan objek murni. Misalnya begini, objek murni itu ini realitas yang sebenarnya, kemudian dilahirkan tanda. Tandanya itu simbolnya bisa mewakili realitas yang sesungguhnya. Misalnya seperti apa? Seperti misalnya ya tadi makanan kemudian disimbolkan oleh garpu dan sendok. Itu kan menggambarkan realitas dari objek yang sesungguhnya. Termasuk juga misalnya teknologi foto. Foto itu ketika hasil jepretannya itu kan gambaran dari realitas yang sesungguhnya. Kalau saya memotret bunga ini, maka hasilnya adalah gambar bunga. Lukisan ikan adalah sebuah gambaran dari ikan di sebuah kolam. Nah, begitu. Jadi tanda-tanda itu digunakan sebagai gambaran dari realitas yang murni. Nah, pada tahap ketiga, kata Baudrillard, ada yang disebut dengan masyarakat massa. Nah, dalam masyarakat massa ini, tanda mendominasi seluruh aspek kehidupan. Jadi tidak ada lagi objek murni, kecuali objek tanda. Individu dalam masyarakat massa berperan sebagai konsumen tanda tanpa memiliki status kelas tertentu. Misalnya gini, jadi dalam masyarakat modern, itu kan ada simbol, ada identitas yang identik dengan satu kelas tertentu. Kalau dia dari kelas orang kaya, kelas borjuis, maka dia akan memakai pakaian yang kaya, cara berbicara seperti orang kaya. Kemudian sebaliknya orang yang proletar nanti akan memiliki simbol pakaian yang miskin, begitu, the have not. Kemudian cara berbicaranya juga demikian. Nah, itu ada dalam masyarakat hierarkis. Tetapi dalam masyarakat massa, karena dalam masyarakat massa ada produksi budaya tidak lagi merujuk pada realitas masyarakat, tetapi dia diproduksi oleh teknologi, oleh televisi, oleh media massa, termasuk sekarang oleh media sosial. Jadi begini misalnya, saya masih ingat dulu saya waktu kuliah S1 di Jogja di UGM, itu identitas antara dosen dan mahasiswa itu kelihatan. Oh, ini ininya dosen, bisa dari pakaiannya, bisa dari kendaraan yang digunakannya.
Kemudian identitas antara orang Jawa dengan orang Sunda itu kelihatan bukan hanya dari intonasi ngomongnya, karena pakaiannya juga beda, fisiknya beda, pakaian juga beda, gitu ya. Nah, sekarang ketika ada televisi, sekarang lebih cepat lagi ada internet. Nah, atribut kebudayaan itu diproduksi oleh teknologi seperti itu. Jadi pakaian dari satu tempat itu kemudian diiklankan di televisi dan bisa menyebar kemana-mana. Nah, semua orang di berbagai daerah kemudian mengkonsumsi pakaian seperti itu. Maka yang di Papua, kemudian di India, sampai di Cibiru, karena dia melihat TV iklan produk misalnya pakaiannya, misalnya Nike. Ini bukan endorse juga, Nike misalnya ya. Itu kan dipakai di mana-mana. Padahal dia adalah produksi kebudayaan tertentu. Atau Korea lah sekarang. Iya, pasti. Nah, gitu kan, gimana coba melihat kebudayaan Korea? Sudah menyebar kemana-mana. Kemana-mana kan? Di Indonesia pun juga banyak. Dan Soalnya itu acara juga kan banyaknya tentang Korea. Dan itu tidak menunjukkan kelas tertentu kan? Iya. Apakah misalnya harus orang kaya kemudian memakai kebudayaan Korea? Enggak juga kan? Itu yang dimaksud dengan budaya massa. Jadi tidak jelas apakah Korean folk ini merupakan representasi dari kelas tertentu atau tidak. Karena proses produksi kebudayaan tidak dilakukan oleh masyarakat, tapi dilakukan oleh media melalui televisi, begitu. Jadi kadang-kadang sekarang kan antara presiden dengan orang biasa bisa jadi sama konsumsi barangnya, gitu. Atau bahkan secara geografis, misalnya pakaian tertentu yang ada di Australia, di Amerika, di Prancis bisa kita gunakan di Cibiru, begitu. Itu yang dimaksud dengan ya tidak mewakili satu kelas sosial tertentu, karena dia adalah merupakan objek yang dikonsumsi oleh semua orang dan dia tidak menunjukkan kelompok sosial tertentu. Nah, kemudian pada masyarakat hierarkis ini juga individu dan dalam masyarakat berperan sebagai konsumen tanda tanpa memiliki status kelas tertentu. Jadi yang kita konsumsi itu adalah merek, gitu ya, branded, gitu ya, brand ya. Brand, tanda, bukan kegunaan, ya. Misalnya di kita ada istilah crazy rich, gitu ya. Crazy rich, wah rame-rame pakaiannya, mobilnya, HP-nya, makan nasi goreng 1 juta, gitu ya. Sampai bolos sekolah ke luar negeri. Gitu, kurang diturutan. Nah, pengen apa? Karena pengen disebut sebagai sama dengan crazy rich, dengan cara apa? Dengan cara mengkonsumsi tanda-tanda yang kemudian dikonsumsi oleh mereka. Termasuk juga misalnya ya, kalau lihat di dunia media sosial kan ada beberapa orang yang bergaya seperti artis, gitu ya. Makanya di pembahasan sebelumnya saya pernah membahas tentang panjat sosial atau pansos. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari fenomena postmodernisme seperti itu. Jadi orang mengkonsumsi simbol, bukan mengkonsumsi nilai guna. Capek ente gitu teh. Capek sebenarnya, Pak. Tapi banyak ya. Tapi banyak. Ya karena orang juga berpikir ya hidup sekarang seperti itu dengan mengkonsumsi tanda-tanda simbol-simbol dalam dunia sosial seperti itu. Nah, nanti sebenarnya yang namanya tanda-tanda itu atau image itu tidak lagi mewakili realitas yang sesungguhnya, tetapi dia sudah merupakan realitas yang tersendiri. Dia tidak diproduksi, tidak mereproduksi, tapi juga dia akan berkembang dengan sendirinya. Itulah yang dalam kajian Baudrillard sebagai hyperrealitas. Jadi realitas yang berkembang dengan sendirinya, tidak lagi merujuk pada realitas yang ada dalam kenyataan. Kita melihat sekarang misalnya di media sosial ya, segala hal sekarang sudah muncul dulu di media sosial sebelum realitas yang sesungguhnya terjadi, dari mulai politik, ekonomi, agama, pendidikan, gitu ya. Seperti reshuffle menteri itu belum pengumumannya, pelantikannya belum, tapi di media sosial sudah ada. Jadi batas antara yang real dengan yang tidak real itu tidak ada sekarang. Mana realitas yang sesungguhnya dan mana realitas yang buatan itu sudah tidak kelihatan, begitu.
itu adalah beberapa fenomena yang ada dalam masyarakat postmodernisme, terutama gejalanya dengan yang disebut sebagai proses konsumsi tadi. I consume that I am. Saya mengkonsumsi sesuatu maka saya ada. Jadi simbol-simbol seperti itulah yang nanti akan menjadi identitas dari masyarakat postmodernisme seperti itu.